Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vitasari dengan NIM akhir 006 dari PTI 2021 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah internet. Materi ini akan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu sejarah internet di dunia, yang kedua jaringan pelopor internet, yang ketiga kejadian penting sejarah internet, yang keempat sejarah internet di Indonesia, dan yang kelima adalah manfaat internet. Sebelum ke materi pertama, kita akan ke materi pengertian dari internet terlebih dahulu. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang dimana saling terhubung satu dengan yang lainnya. Materi pertama yaitu sejarah internet di dunia. Pada tahun 1957, melalui Advanced Research Projects Agency atau ARPA, Amerika Serikat bertekad mengembangkan jaringan komunikasi terintegrasi yang saling menghubungkan komunitas sains dan keperluan militer. Lalu pada tahun 1960, muncullah internet berawal dari diciptakannya teknologi jaringan komputer. Jaringan komputer ini dimanfaatkan oleh Angkatan Bersenjata Amerika untuk mengembangkan senjata nuklir. Pada tahun 1960, perkembangan besar internet pertama adalah penemuan terpenting ARPA, yaitu paket switching. Lalu pada tahun 1969, ketika itu Departemen Pertahanan Amerika atau DARPA memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset inilah yang dikenal dengan nama ARPANET. Lalu pada tahun 1970, terdapat lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada mulanya, ARPANET ini hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah, di mana mereka membentuk suatu jaringan terpadu di tahun 1969. Proyek tersebut berkembang sangat pesat di seluruh daerah, sehingga membuat ARPANET ini kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan tersebut akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Lalu pada tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota dari jaringan ARPANET. Lalu pada tahun 1990 ini merupakan adalah tahun yang paling bersejarah, dikarenakan tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya yang membentuk jaringan. Program inilah yang disebut WWW atau World Wide Web. Sejak saat itu, pertumbuhan penggunaan internet semakin meroket. Lalu pada tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1.000.000 komputer. Lalu pada tahun tersebut juga muncul istilah surfing the internet. Lalu pada tahun 1994, situs internet ini telah tumbuh menjadi 3.000 alamat-halaman dan untuk pertama kalinya virtual shopping atau e-retail muncul di internet. Materi yang kedua yaitu jaringan pelopor internet. Yang pertama ada ARPANET. ARPANET ini menjadi inti teknis dari apa yang disebut kemudian dengan nama internet. Pada awalnya, ARPANET ini menggunakan Network Control Program daripada TCP atau IP. Lalu pada tanggal 1 Januari 1983, NCP pada ARPANET ini digantikan oleh keluarga protokol yang lebih fleksibel dan kuat, yaitu protokol TCP atau IP yang menandai
menandai dimulainya masa internet modern. Lalu ada NPL. Pada tahun 1965, Donald Davis dari National Physical Laboratory, United Kingdom, mengusulkan jaringan data nasional berdasarkan paket switching. Lalu pada tahun 1970, ia telah merancang dan membangun jaringan paket switch Mark I untuk memenuhi kebutuhan laboratorium multidisiplin dan membuktikan teknologi ini dapat beroperasional. Lalu ada jaringan Merit. Jaringan Merit ini dibentuk pada tahun 1966 sebagai Michigan Educational Research Information Triad untuk mengeksplorasi jaringan komputer di Universitas Negeri Michigan. Lalu ada KiCleX. Jaringan paket switching KiCleX adalah jaringan hasil penelitian di Perancis yang dirancang dan dipimpin oleh Louis Pauzin. Lalu ada jaringan X25. Berdasarkan penelitian ARPA, standar jaringan paket switching dikembangkan oleh International Telecommunication Union atau ITU dalam bentuk X25 dan standar yang terkait. Lalu ada materi yang ketiga, yaitu kejadian penting sejarah internet. Pada tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan wahana luar angkasa, yaitu Sputnik. Lalu 1958 dibentuklah ARPA. Lalu 1960, teori mengenai paket switching dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. Dan ARPA mengembangkan ARPANET untuk mempromosikan cooperative networking of time-sharing computers. Lalu pada tahun 1962, RAND Corporation memulai riset terhadap ide jaringan komputer terdistribusi yang ditujukan untuk tujuan militer. Lalu pada tahun 1965, istilah hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson. Lalu pada tahun 1968, jaringan Timnet ini dibuat. Kejadian penting sejarah internet lainnya yaitu terjadi pada tahun 1971, anggota jaringan dari ARPANET ini menjadi 23 buah node komputer. Lalu 1972, sebuah kelompok kerja yang disebut dengan International Network Working Group dibuat untuk meningkatkan teknologi jaringan komputer. Lalu pada tahun 1972 hingga 1974, beberapa layanan basis data komersial seperti Dialog, SDC Orbit, Lexis, dan lain-lain mendaftarkan dirinya ke ARPANET melalui jaringan dial-up. Lalu pada tahun 1973, anggota ARPANET ini bertambah lagi dengan masuknya beberapa universitas di luar Amerika. Lalu pada tahun 1974, FinServ dan Popcan mempublikasikan spesifikasi detail protokol dari TCP. Lalu Bolt, Paranet, dan Newman BBN, kontraktor untuk ARPANET, membuka sebuah versi komersial dari ARPANET yang mereka sebut sebagai Telenet. Lalu pada tahun 1977 sudah ada 111 buah komputer yang telah terhubung ke ARPANET. Lalu 1978 protokol TCP dipecah menjadi dua bagian, yakni Transmission Control Protocol dan Internet Protocol atau TCP atau IP. Lalu 1979 grup diskusi Usenet pertama dibuat oleh Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Bellovin. Lalu pada awal tahun 1980-an, komputer pribadi mewabah dan menjadi bagian dari banyak hidup manusia. Pada tahun tersebut tercatat ARPANET telah memiliki anggota hingga 213 host yang terhubung. Pada tahun 1982, istilah internet pertama kali digunakan dan TCP atau IP diadopsi sebagai protokol universal untuk jaringan tersebut. Lalu 1986 diperkenalkan sistem nama domain yang sekarang dikenal dengan DNS, Domain Name System, yang berfungsi untuk menyeragamkan sistem pemberian nama alamat di jaringan komputer. Lalu materi yang keempat yaitu sejarah internet di Indonesia.
Pada tahun 1988, berdasarkan catatan Buzz, Erin, dan Epnik, protokol internet atau IP pertama dari Indonesia, yaitu UINetLab, didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni 1988. RS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrianto, dan Onowe Purbo merupakan beberapa nama legendaris di awal pembangunan internet di Indonesia pada tahun 1992 hingga 1994. Lalu pada tahun 1994 mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet ini merupakan ISP komersial pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Pada awalnya, Indonet ini memanfaatkan lisensi dari PT Lintas Arta. Perkembangan di internet Indonesia pun semakin tahun semakin menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Sekarang saja, masyarakat Indonesia sudah bisa membuat akses internet dari berbagai jenis perangkat elektronik. Menurut informasi dari Databooks, per Juni 2021 lalu, penetrasi internet di Indonesia telah mampu mencapai peringkat ke-7 di Asia Tenggara. Materi yang kelima yaitu manfaat internet. Manfaat internet yang pertama yaitu untuk sarana konektivitas dan komunikasi. Yang kedua, untuk akses informasi, pengetahuan, dan edukasi. Yang kelima, untuk alamat dan pemetaan. Yang keempat, untuk kemudahan dan bisnis. Yang kelima adalah untuk sarana hiburan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.